Shalom, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang jodoh dicari atau ditunggu. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius bab 7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Bercakap-cakaplah dan kami akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sahabat muda semua, sebahagian orang menjalani kehidupan percintaannya atas dasar jodoh di tangan Tuhan. Sebahagian pula percaya bahwa jodoh ada di tangannya sendiri, khususnya mereka yang mengambil keputusan untuk mendekati seseorang, jatuh cinta, lalu menikahinya tanpa memohon pimpinan Tuhan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin ada di antara sahabat muda ketika mendengar perkongsian ini merasa bingung, sama ada jodoh itu perlu dicari ataupun ditunggu saja. Melalui renungan ini kita diingatkan bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Perlu campur tangan Tuhan atau inisiatif Tuhan, dan juga kehendak bebas kita sebagai manusia yang bercakap tentang pilihan dan pertimbangan kita. Sahabat muda semua, di berbagai tempat di dunia ada cara-cara yang unik dan tersendiri untuk mencari pasangan hidup. Di Bhutan contohnya ada yang disebut sebagai ritual Bomena. Di China ada yang disebut sebagai festival meal sister, dan di Kamboja ada yang disebut sebagai bilik cinta. Ritual-ritual tersebut bertujuan mencarikan pasangan hidup bagi seseorang. Saudara sahabat muda semua, manusia boleh berusaha mencari, tetapi sesungguhnya pasangan hidup tidak boleh dicari dengan terburu-buru atau dengan cara yang segera, seperti menyediakan hidangan makanan segera. Sahabat muda semua, Anda perlu bergantung kepada Tuhan, dan ini harus dilakukan secara seimbang. Ingatlah, sikap bergantung kepada Tuhan sangat baik, tetapi bukan berarti kita hanya berserah saja tanpa melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan dan pertimbangan Anda. Saudara sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah kisah Ishak di dalam Kejadian 24. Abraham meminta hamba tertuanya yang bernama Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi anaknya Ishak. Kemudian dalam ayat yang ke-12 kita mendapati bahwa Eliezer tidak hanya berusaha untuk mencari, tetapi juga berdoa untuk usaha itu agar Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Sebelum dia selesai berkata-kata, maka datanglah Ribka yang menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi jodoh Ishak, dan akhirnya mereka menikah. Saudara sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajar kita bahwa sementara menunggu waktu Tuhan, kita juga perlu berusaha mencari jodoh yang sesuai, di samping meningkatkan kualiti diri. Sebaliknya, dalam proses pencarian tersebut, libatkanlah Tuhan melalui doa. Berdoa berarti
kita percaya dan meletakkan segala keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Biarlah dalam proses pencarian kita, Tuhan sendirilah yang mengarahkan kita kepada seseorang yang sepadan dan seimbang dengan kita. Kiranya perkongsian ini dapat menjadi berkat bagi sahabat-sahabat muda semua dan menjadi panduan bagi para ibu bapak untuk membimbing anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perkongsian ini. Tanamkan di dalam setiap hati kami agar menjadi panduan bagi kami, khususnya para sahabat muda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.